Oke, kembali lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua akan ngebahas mengenai iOS terbaru yang dirilis ulang sama Apple, yaitu 18.3. Tapi ini khusus untuk iPhone 11 series aja ya, yaitu iPhone 11, 11 Pro dan juga 11 Pro Max. Dan juga gua akan kasih review penggunaan iOS 18.3 ini selama beberapa hari ke belakang ya, kurang lebih 1 minggu. Serta bacain juga beberapa komentar di video 18.3 sebelumnya terkait bugs dan juga pengalaman penggunaan iOS kalian. So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Oke, ini dia iOS 18.3 yang versi terbaru. Ini bisa kalian dapatkan di iPhone 11 series aja. Khusus ya, jadi untuk iPhone yang lainnya tuh nggak ada perilisan 18.3 yang versi terbaru. Dan dengan dirilisnya iOS 18.3 yang baru ini, otomatis juga untuk build numbernya jadi beda ya. Yang tadinya tuh 22D63 kalau nggak salah, sekarang berubah menjadi 22D64 ya. Jadi kalian bisa cek aja di bagian build number sini. Kita pergi ke bagian pengaturan, pilih yang general, about, lalu ada iOS version di sini. Yaitu 18.3 22D64 ya, yang mana sebelumnya di 18.3 versi pertama itu di 22D63. Dan satu hal yang harus kalian tahu, untuk mendapatkan iOS 18.3 terbaru ini cuma bisa diinstal via iTunes ya, atau aplikasi third party lainnya kayak TreeTools gitu. Karena memang untuk updatean ini tuh nggak muncul ya di bagian software update-nya, di bagian sini nih. Kalau kita cek di software update tuh dia nggak akan muncul untuk yang 18.3 yang versi terbaru. Sekalipun iPhone 11 kalian tuh berada di iOS yang lebih lawas kayak 18.2 atau 18.2.1, tetap aja untuk updatean terbarunya 18.3, Apple bakalan kasih yang versi sebelumnya yang 22D63. Jadi buat kalian yang mau install via PC di 18.3 yang versi terbaru ini, bisa cek aja link IPSW dan juga iOS-nya tuh udah gua cantumin di kolom deskripsi. Next kita akan bahas sebenarnya apa sih alasan Apple merilis 18.3 new version ini, terkhusus untuk iPhone 11 series ya. Sebenarnya Apple tuh nggak terang-terangan ya untuk kasih tahu alasan spesifik dari perilisan iOS 18.3 terbaru ini. Tapi yang jelas Apple tuh memberitahu kalau updatean itu menyertakan peningkatan dan juga perbaikan bugs ya yang terjadi di 18.3 sebelumnya. Cuma kalau kita baca postingan X-nya si MacRumors ya, dia tuh mengatakan bahwa iOS 18.3 new version ini menyertakan perbaikan di fitur kalkulator yang sempat bugs ya, pada saat ditekan sama dengan tuh dia nggak ngelanjutin untuk operasi hitung berikutnya. Jadi kalau gue contohin di sini nih, misalnya dia 50 dikali 2, kalian gue sama dengan 100. Kan fitur terbaru di 18.3 itu di semua iPhone, kalau gue sama dengan lagi dia akan jadi 200 ya, dikali 2 lagi, dia akan terus-terusan dikali 2. Nah, bugsnya itu muncul pada saat gue tekan sama dengan ini, dia nggak kasih operasi hitung selanjutnya ya, jadi stuck di 800 aja, nggak bisa jadi 1600, nggak bisa jadi 3200, dan nggak bisa kasih operasi hitung seterusnya seperti ini. Jadi bug seperti itu yang di fix sama Apple di 18.3 yang new version ini. Mungkin ada beberapa iPhone yang ngalamin ya dari beberapa user di luar sana. Tapi kalau gue sih sebenarnya nggak ngalamin hal seperti itu. Jadi overall untuk dua iPhone gue, di iPhone 11 dan juga iPhone 15 Pro itu aman-aman aja dari isu bugs kalkulator tadi. Lalu mereka juga memperbaiki playing music ya di aplikasi Apple Music yang tetap bisa berlanjut sampai ke lagu terakhir kalau misalnya kalian punya playlist dari lagu-lagu tersebut. Ini bisa berlanjut terus ya walaupun kita tutup aplikasinya. Yang sebelumnya ada bugs ya di situ, jadi sempat berhenti lagunya pada saat ditutup aplikasi si Apple Music-nya. Nah, sekarang udah di fix sama Apple di 18.3 new version ini. Jadi buat kalian yang ngalamin kedua bugs tadi bisa langsung update aja ke 18.3 ini. Ya paling itu aja ya yang dikasih sama Apple di 18.3 versi terbaru ini khusus untuk iPhone 11 series. Paling gue akan kasih compare untuk Geekbench ya. Di sini gue ada tes juga untuk Geekbench score-nya dari 18.3 yang versi pertama dan juga versi yang kedua. Untuk yang versi kedua ini yang terbaru gue dapetin single core-nya tuh di angka 1685, sementara untuk multicore-nya di angka 4092. Kalau kita compare dengan yang 18.3 kemarin itu ada selisih sedikit ya dari single dan juga multicore-nya. Dari single core-nya itu ada penurunan sedikit sebesar nggak nyampe 100 angka. Sementara untuk multicore-nya juga ada kenaikannya ya sedikit juga sih ya, kurang lebih di 120-an angka. Lalu untuk GPU benchmark-nya juga udah gue tes. Di sini gue dapetin di angka 14.058. Ini di yang versi terbaru ya, yang udah gue update kali ini. Sementara untuk yang versi sebelumnya 18.3 gue dapetin di angka 14.041. Jadi ada kenaikan juga yang nggak terlalu signifikan juga karena angkanya cuma sedikit. Tetap aja itu cuma data dan juga angka, nggak bisa dijadiin patokan secara keseluruhan untuk mengukur performa dari iPhone kalian.
Dan itu aja paling yang bisa gue ulas dari 18.3 versi terbaru ini. Sekarang paling gue bakalan kasih ulasan sedikit ya soal penggunaan gue pakai 18.3 di 1 mingguan ke belakang kemarin. Untuk secara keseluruhan sebenarnya iOS 18.3 ini cenderung stabil ya, baik di iPhone gue yang 11 dan juga iPhone 15 Pro gue ini. Untuk use case gue sebenarnya iPhone 15 Pro ini lebih ke daily activity di sosial media ya, kayak scrolling, chatting, browsing, dan pastinya jarang nge-game juga di iPhone yang ini. Karena memang itu kan iPhone utama gue ya, lebih sering gue pakai ke kerjaan aja. Sementara di iPhone 11 ini selama 1 minggu ke belakang gue sering pakai untuk nge-game. Karena kan baterainya juga yang lebih tergolong irit ya dibanding iPhone 15 Pro ini. Jadi harusnya nggak ada masalah buat gue pakai main game berkali-kali. Tapi tetap aja keduanya ini udah gue tes gaming dan juga scrolling sosial media ya. Itu aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali. Apalagi kayak keperluan ringan kayak gini ya. Di sosial media itu nggak ada crash, nggak ada bug sama sekali. Jadi paling nggak bisa kasih gambaran yang lebih matang lagi buat kalian. Untuk keperluan sosial media, gue bisa bilang ini iPhone gak ada kendala sama sekali ya di 15 Pro dan juga iPhone 11 gue. Semuanya lancar, gak ada masalah, gak ada kendala. Crash bugs itu gak gue temuin di beberapa aplikasi ya. Gue gak tahu untuk aplikasi yang lainnya karena belum gue tes semuanya. Gak ada aplikasi sosial media apapun itu yang bikin overheat ya pada saat gue scrolling si aplikasi tersebut. Gue pakai nonton film juga masih aman. Hal yang berbeda justru pas gue pakai nge-game ya. Game yang sering gue mainin itu kan adalah Mobile Legend ya. Di iPhone 11 ini kan gue pakai kurang lebih main 1 jaman ranked. Itu menguras baterai dari iPhone-nya tuh sebesar 30%. Itu lumayan banyak ya untuk iPhone 11 ini. Walaupun sebenarnya tergolong irit ya kalau kita bandingkan dengan 15 Pro yang gue pakai buat main game. Nah, suhu iPhone-nya tuh lumayan anget ya pada saat gue pakai main game tadi ya. Paling 1 jaman lebih baru berasa di iPhone 11 ini. Justru di iPhone 15 Pro pada saat gue pakai game dengan settingan yang sama, itu dia cenderung lebih adem ya ketimbang di iPhone 11 ini ya, sama-sama di iOS 18.3. Jadi untuk kekurangannya, untuk iPhone 11 yang gue pakai ini, pada saat dipakai di 18.3 gue pakai game tuh dia agak sedikit cepet panas ya ketimbang si iPhone 15 Pro-nya. Dan kelemahan dari 15 Pro ini di 18.3 baterainya lebih boros ya pada saat gue pakai main game. Tapi kalau keduanya ini gue pakai untuk keperluan ringan kayak sosial media, is overheat dan juga baterai boros itu nggak terjadi ya di kedua iPhone ini. Jadi masih aman-aman aja. Oke, sekarang gue mau bacain komentar yang berkaitan dengan iOS 18.3 ini mengenai bugs dan juga pengalaman penggunaan di iPhone kalian masing-masing. Yang pertama dari Andi Raffi 512. Aman nggak bang buat update iOS 18.3 di iPhone 11? Jawaban simpelnya aman, karena udah gue tes langsung ya, ini iPhone kedua gue, iPhone 11. Sampai saat ini sih nggak ada masalah sama sekali di 18.3 versi pertama dan juga 18.3 yang versi terbaru ini. Yang kedua dari IAS Gamer 9805. Buat HP Inter aman nggak bang? Maksudnya sinyalnya hilang nggak kira-kira? Jawabannya aman kalau misalnya iPhone kalian tuh terdaftar di Bea Cukai alias bayar pajak. Contohnya iPhone 15 Pro gue ini iPhone Inter ya. Kalian bisa lihat di bagian belakangnya tuh kodenya ZP_A yang artinya itu dari Singapura. Ini hand carry ya, gue beli langsung dari Singapura dan udah bayar pajak, artinya emailnya tuh bakalan aman, gak ada kendala sama sekali. Dan kalau emailnya aman, udah pasti untuk sinyal dari selulernya pasti muncul ya, gak akan ada yang namanya email keblokir dan juga selulernya gak bisa dipakai. Tapi kalau misalnya HP kalian tuh ex Inter yang nggak tahu itu bayar pajak atau enggak, sebenarnya nggak akan ngaruh ya untuk update iOS ke hilangnya sinyal dari iPhone Inter itu. Sebenarnya gue juga punya ya iPhone Inter, cuma lagi dipakai sama orang tua gue, itu iPhone Inter 10s. Gue install terus untuk setiap update iOS yang terbarunya. Sampai sekarang di 18.3 pun udah gue install dan kondisinya sekarang aman-aman aja ya, nggak ada masalah untuk sinyalnya. Kenapa gitu? Karena iPhone XS itu gue beli sebelum pemberlakuan IMEI itu berlaku, jadi masih dalam tahap pemutihan. Kalau nggak salah di 2019 gue beli iPhone XS-nya, jadi sampai sekarang itu nggak ada masalah dari iPhone Inter gue. Jadi kurang lebihnya gue bisa jelasin seperti itu untuk Bang IAS Gamer. Next, perpindahan dari 0,5 ke 3 di 15 Pro masih sama nggak smooth ya? Oh, mungkin maksud dia bugs yang sering kita bicarakan kemarin ya di bagian lensa video sini. Kalau kita perpindahan dari 0,5 ke 1 kan dia patah ya. Kalau misalnya dari 0,5 ke 3x tuh dia patah atau enggak nih, gue akan contohin langsung. Ini kan ultra wide ya 0,5. Gue langsung pindah ke telefoto 3x. Dia smooth ya. Langsung. Ini kedua, dari 0,5 ke 2. Masalahnya itu muncul dari 0,5 ke 1 ya. Dari ultra wide ke lensa utama. Tuh, dia patah kayak gitu tuh. Masih sama ya. Tuh. Kelihatan ya. Jadi untuk bugs ini masih sama, nggak di fix sama Apple di 18.3 ini, gue nggak tahu kenapa. Dan gue sih berharapnya di 18.3.1 atau 18.4 bisa di fix untuk isu bug seperti ini.
Selanjutnya, saya habis update bug kamera belakang blank hitam, ada solusi nggak Min? Kalau untuk solusi gue nggak bisa kasih solusi yang 100% itu pasti bener ya. Tapi yang pasti kalau misalnya kita ada kendala apapun di iPhone kita, solusi tercepatnya yang bisa kita lakukan itu adalah restart dari device-nya. Restart aja, kita tekan tombol power sama tombol volume bawah di restart. Tapi kalau misalnya masih kayak gitu ya tinggal tungguin aja untuk updatean iOS berikutnya. Atau kalau misalnya mau downgrade via iTunes ya tinggal di downgrade aja. Tapi gue nggak tahu ya masih dibuka apa nggak. Setahu gue udah tutup sih 18.2.1-nya. Jadi kalau misalnya kalian udah di 18.3 kayaknya sih udah stuck ya, nggak bisa turun lagi. Tinggal tungguin aja untuk updatean berikutnya. Kalau ditanya gue ngalamin bugs itu atau enggak, gue nggak ngalamin ya untuk bugs kamera belakang blank hitam itu di 18.3 ya. Di 18.2.1 itu gue sempat ngalamin, tapi cuma sesekali aja ya. Begitu gue restart untuk iPhone-nya dia langsung balik lagi. Next dari Nubi Kreatif, di gua kameranya kok geter ya bang pas ngevideo, bugs atau gimana tuh? Kamera geter ya, gua sih kalau dari sisi software harusnya nggak akan terjadi ya, itu kemungkinan ada di hardware-nya ya. Jujur aja gua untuk update iOS dari iOS 14 kalau nggak salah gua sempat bikin videonya, sampai sekarang iOS 18 itu gua belum sempat ngalamin video geter ya pada saat gua udah update iOS. Jadi kemungkinan kalau misalnya getar itu ada kerusakan dari hardware dari si kameranya. Ini baru kemungkinan ya, kalian bisa cek aja nanti di counter atau dimanapun itu. Dan kalau misalnya lu tanya ke gua ngalamin itu atau enggak, gua nggak ngalamin ya. Dan sepengetahuan gua yang sempit ini, untuk update software tuh seharusnya nggak akan ngaruh ke kamera getar ya. Next dari Abang AD4808, battery health langsung turun 1% setelah update versi baru, jadi nyesel gua update. Lu lihat untuk iPhone 11 gua akan kasih tahu kalian baterai health-nya berapa. Service 79%, tadinya 80% ya. Ini ada penurunan dan gua nggak terlalu peduli itu ya karena memang baterai health udah pasti akan turun. Dan kalau misalnya sebelum kalian update tuh posisinya ada di sekian persen terus setelah update langsung turun 1 atau 2%, ya mungkin memang untuk persentase yang seharusnya seperti itu ya. Si baterainya itu tuh lagi dikalibrasi sama Apple, lagi ditentuin untuk baterai health yang sesungguhnya, persentase sesungguhnya. Nah, setelah selesai baru tunjukin persentase dari baterai health yang sesungguhnya. Jadi kalau nggak usah khawatir untuk baterai health-nya turun pada saat update iOS terbaru. Selanjutnya dari Ainul Yakin 542, 10R masih dapat ternyata. Ya memang iPhone XR sekarang masih dapat iOS 18.3 karena memang iPhone yang udah support iOS 18 udah pasti dapetin juga iOS 18.3. Dan kabarnya di iOS 19 kayaknya iPhone XR masih bisa dapat lagi ya, walaupun agak engap. Gue sih berharapnya di 11 aja lah, minimal 11 atau 12 yang dapetin iOS 19. Biar iPhone XR tuh istirahat dengan iOS 18-nya. Karena memang di iOS 18 juga iPhone XR agak ngap gitu ya, kayak dipaksain gitu untuk dapetin fitur-fitur terbaru yang dikasih sama Apple di iOS 18 ini. Wallpaper bawaan iPhone 15 Pro jadi hilang abis update. Ya benar, gue udah cek. Kita ke bagian pengaturan sini, kita ke wallpaper, add new wallpaper. Kita scroll ke bawah, dia nggak ada ya untuk bawaan si iPhone 15 Pro-nya. Biasanya tuh ada di sini nih, di bagian atas ini. Nah, itu nggak ada ya. Yang gambarnya tuh kayak titanium, lo tau kan? Titanium si boxnya iPhone 15 Pro itu biasanya ada untuk si wallpapernya, new wallpaper dari 15 Pro-nya. Nah di 18.3 ini dihilangkan sama Apple, gua nggak tahu kenapa. Mungkin akan dikasih wallpaper baru ya nantinya. Di kamera 13 udah di fix bro, punyaku udah di fix. Ini isu yang mana ya? Isu kamera dari yang patah-patah 0,5 ke 1 atau getar atau kamera blank? Karena memang tadi ada 3 isu bugs yang udah sempat gue bacain, tapi yang gue alami cuma satu yang patah-patah dari 0,5 ke 1. Tapi kalau misalnya di iPhone si Aib Firman ini udah di fix ya, itu bersyukur ya kalau misalnya iPhone 13 udah di fix. Tapi di 15 Pro dan juga iPhone 11 itu masih sama kayak kemarin. Bang, ada fitur yang hilang di album foto. Saya biasa pakai fitur untuk copy tulisan yang ada di foto. Oke, kita pergi ke galeri album gue nih ya. Kebetulan di sini cuma ada satu foto. Oh enggak sih, ada beberapa foto. Ini udah masuk album ya. Mungkin maksudnya yang kayak gini nih ya. Ini kan gambar, gue tekan ada tulisannya, gue select, gue copy gitu kali ya. Mungkin maksudnya kayak gitu. Terus kita pergi ke bagian notes dan langsung gue paste di sini. Bisa sih, nggak ada masalah. Yang dimaksud tuh kayak gini bukan ya? Kalau untuk yang gue tahu kayaknya kayak gini doang sih untuk copy tulisan dari foto. Dan nggak ada masalah ya di iPhone 15 Pro gue. Sinyal hilang nggak ya? Nggak. Masih tetap di iOS 17.7 ya. 17.7 tuh lumayan adem ya. Jadi buat kalian yang masih ada di iOS 16 ataupun iOS 17, kalau misalnya nggak urgent banget dan iPhone-nya sebenarnya nggak support Apple Intelligence, saran gue mending stay aja ya. Karena memang lebih stabil dan juga lebih adem di iOS 16 ataupun iOS 17. iPhone 11 nggak dapat bang, Sunrise. Iya betul.
Sunrise notification ya mungkin maksudnya. Sunrise itu fitur Apple Intelligence yang dikasih sama Apple untuk iPhone tertentu ya. Yaitu iPhone 15 Pro ke atas, 15 Pro, 15 Pro Max, 16 series, 16 Pro dan juga 16 Pro Max. Jadi iPhone di bawah itu, bahkan iPhone 15 itu nggak dapetin untuk Sunrise notification. Untuk suara delay di galeri masih. Kalau di iPhone gue nggak ada masalah. Memang sih gue sempat denger isu bugs itu ya. Jadi pada saat kita play videonya udah sampai mana tapi suaranya masih ada di detik tertentu. Tapi untuk iPhone gue nggak ada masalah. iPhone 12 Pro aman adem. Mantap bang, cipeng. Bang, sinyal gue hilang 11 Inter, apakah masih bisa muncul lagi? Gue nggak tahu ya kalau misalnya kalian update iOS terbaru nanti bakalan muncul lagi atau enggak. Apalagi iPhone Internya itu yang ilegal ya, yang nggak bayar pajak. Dan seperti yang gue bilang tadi sebenarnya nggak akan ngaruh ke sinyal ya untuk update iOS itu. Jadi solusi terbaiknya adalah beli iPhone yang resmi aja. Bang, update iOS langsung dari HP pakai WiFi aman nggak sih bang? Aman. Gue sering pakai WiFi kok. Kadang kalau misalnya di luar juga gue selingin pakai seluler. Di iOS 18.3 info rewrite komponen service-nya hilang ya bang. Info komponen rewrite service. Kalau di battery health sih dia ada ya tetap keterangannya. Oh mungkin yang di sini nih ya di bagian general kita ke about sini. Nah di sini kan biasanya ada part service history. Ini ada baterai sih. Kalau misalnya yang lainnya gue nggak tahu. Karena memang iPhone 11 gue ini kan cuman baterai doang ya yang service. Mungkin maksudnya kayak misalnya Face ID-nya bermasalah gitu kali ya. Terus kameranya bermasalah kan ada keterangan di sini, itu dihilangin mungkin ya. Untuk saat ini sih gue belum bisa kasih contoh ya karena memang gue belum punya iPhone-nya yang memang partnya itu bermasalah dan muncul atau enggaknya di sini gue belum bisa kasih tahu. Tapi buat kalian nonton video ini dan ngalamin hal tersebut, kalau misalnya part historinya nggak ada, bisa share aja di kolom komentar biar semua orang tahu dan bisa dapetin ilmu dari kalian. Di 15 Pro Max kalau main ML agak patah-patah nggak kayak sebelumnya. Di 15 Pro gue sih masih aman ya, nggak ada masalah. Makin smooth asli, terbaik update kali ini. Ya seperti yang gue bilang iOS 18.3 pokoknya yang belakangnya poin 3 itu dia kan memang bukan major update ya, lebih ke perbaikan bugs dan juga software ya untuk si security patch-nya. Jadi harusnya dia akan kasih perbaikan yang lebih stabil dari iOS sebelumnya, bahkan iOS berikutnya juga. Ini yang saya tunggu bang, review iOS 18.3 di iPhone 11. Makasih informasinya. Sama-sama Yayan Supriyatna. 18.2.1 terbaik untuk iPhone 12 mini. Sehari dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore cuma sekali cas dengan syarat no game. iPhone 12 mini itu kan boros banget asli. Gue udah pernah pakai, bahkan gue bisa 3-4 kali ya gue ngecas tuh si iPhone itu kalau misal pakai game. Kalau nggak pakai game itu 2-3 kali ngecasnya, memang tergolong boros. Jadi ini informasi yang sangat bermanfaat dari Bang Diki. Di 18.2.1-nya tuh iPhone-nya lumayan awet di 12 mini, mungkin dibandingkan dengan iOS sebelumnya. Bang, iPhone 15 kok nggak ada notification summary? Ya, tadi udah gue bahas, iPhone 15 ke bawah tuh nggak dapet ya, minimal 15 Pro bro. Kok gue nggak ada Genmoji bang di iMessage iPhone 15 regular? Ya sama, belum support untuk Apple Intelligence, jadinya nggak ada fitur-fitur seperti Genmoji. Kerasa banget bedanya setelah update, baterai lebih awet, HP lebih smooth, kamera no bugs, jaringan yang stabil, itu gue rasain setelah update ini ya. Bagus kalau misalnya ada komentar positif juga ya di 18.3 ini. Jadi thank you banget sharing pengalamannya dari Bang Fadlan. Oke, paling itu aja yang bisa gue share pengalaman gue dan juga teman-teman yang udah kasih pendapatnya di kolom komentar video-video gue sebelumnya yang berkaitan dengan 18.3. Jadi untuk nextnya 18.4 beta 1 itu kemungkinan akan dirilis minggu ini sih harusnya ya. Gue sih berharapnya di besok hari. Dan nanti untuk 18.4 versi resminya akan gue buatin videonya juga. Jadi buat kalian yang nontonin video gue bisa tulis komentar kalian di kolom komentar. Karena memang dari setiap komentar itu akan gue kumpulkan dan gue akan bikinin untuk sesi review dari iOS-nya. Dan insya Allah akan gue bacain beberapa komentar yang memang menurut gue itu menarik. So gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya gak keberatan bisa like ya video ini biar gue lebih semangat untuk bikin videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.